Si Pitung. Kalian pasti pernah dengar nama ini kan? Di Indonesia, nama ini tuh udah kayak legenda, Robin Hood-nya Batavia. Tapi, pertanyaannya, di balik semua cerita hebat itu, siapa sih dia sebenarnya? Dan apa benar ceritanya sesederhana itu? Ya, cerita yang paling kita kenal itu kan nggambarin dia sebagai pahlawan kaum miskin. Seorang jagoan silat yang sakti mandraguna, pemberani yang melawan penindasan di zaman kolonial. Kita harus melawan. Wah, kutipan ini aja udah ngena banget kan? Ini nih semangat perlawanan yang bikin dia jadi pahlawan di mata banyak orang. Oke, biar jelas, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari legendanya, terus kita bedah 3 versi cerita yang beda banget, abis itu kita coba cari tahu siapa sih sosok aslinya, terus kita masuk ke pertanyaan utama, pahlawan atau penjahat. Dan yang terakhir, kita bakal lihat kenapa sosok ini bisa jadi simbol yang abadi. Udah siap? Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai dari yang paling populer dulu ya, versi legenda. Si Pitung ini digambarin sebagai jagoan yang ngerampok tuan tanah kaya dan para antek belanja. Terus hasil rampokannya dibagi-bagiin ke rakyat kecil. Kayak kisah keadilan sosial klasik gitu deh. Eits, tapi tunggu dulu. Cerita kepahlawanan ini ternyata nggak sesederhana itu. Di balik legenda yang keren ini, ternyata ada versi-versi lain yang, wah beda banget. Dan justru disitulah ceritanya jadi makin seru. Oke, sekarang mari kita bandingkan 3 kisah yang saling bertolak belakang ini. Pahlawan, penjahat, atau malah jadi tokoh romantis, gimana ceritanya? Coba deh lihat tabel ini, beda banget kan? 3 sudut pandangnya. Buat orang Betawi, dia itu pahlawan sejati. Tapi buat Belanda, dia itu penjahat kelas kakap yang harus ditangkap. Dan pahlawannya malah polisi yang ngejar dia, si Hine. Nah, yang lebih unik lagi buat komunitas Tionghoa Peranakan, ceritanya malah jadi kayak cerita silat romantis. Gila kan? Satu nama tapi punya 3 wajah yang berbeda. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dengan 3 versi cerita yang beda-beda banget ini, siapa sih si Pitung yang sebenarnya? Ini saatnya kita beralih dari dongeng ke investigasi sejarah. Yuk, kita cari buktinya. Oke, kita simpen dulu cerita rakyatnya. Sekarang kita bakal intip dokumen-dokumen asli dari tahun 1890-an. Ini catatan dari zaman waktu Pitung masih hidup dan berkeliaran. Nah, ini dia bukti pertama kita. Ini bukan lagi cerita dari mulut ke mulut loh. Ini potongan koran beneran yang isinya putusan pengadilan dari zaman itu. Ini bukan legenda, ini fakta sejarah yang tercatat. Dan disinilah kita nemuin kontras yang luar biasa. Coba baca tuduhan resminya. Pencurian di malam hari dengan perusakan oleh lebih dari 2 orang bersenjata. Kering banget kan bahasanya? Nggak ada heroik-heroiknya sama sekali. Ini tuh bahasa hukum buat perampokan bersenjata. Jauh banget dari cipra Robin Hood. Nah, ini dia kuncinya. Ternyata nama aslinya itu Salihun. Pitung itu cuma nama aliasnya. Nama panggungnya sebagai buronan. Dari sini kita mulai bisa misahin mana orangnya, mana legendanya. Dari catatan sejarah, kita bisa mulai ngerangkai nih gambaran soal Salihun. Dia dari rawa belong, punya geng sendiri, dan yang paling penting dia punya keluarga. Ada istrinya, kakak angkatnya, adiknya. Dia bukan cuma mitos, dia manusia biasa yang punya kehidupan. Dan detail soal keluarganya ini bukan karangan loh, buktinya ada di potongan koran kayak gini. Di sini disebutin nama istrinya, Nyai Sarina, bahkan ada berita soal penangkapan adiknya, Samiin. Sosoknya jadi makin kerasa nyata kan? Sekarang kita sampai di pertanyaan paling penting. Gimana ceritanya seorang kriminal di catatan resmi bisa jadi pahlawan dalam legenda? Nah, jawabannya itu ada di kondisi zaman yang melahirkan dia. Konteks itu segalanya. Coba bayangin Batavia di akhir 1800-an. Kesenjangannya itu parah banget. Ada kelompok elit kolonial yang super kaya, dan di sisi lain ada penduduk pribumi yang miskin dan terus-terusan ditindas. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Kalau ekonomi lagi susah dan udah nggak ada kepercayaan sama pemerintah, ya jawabannya adalah perlawanan. Di kondisi kayak gini, tindakan kriminal pun bisa dilihat sebagai aksi kepahlawanan oleh mereka yang tertindas. Dan kalau ada satu bukti yang bisa merangkum semua kerumitan ini, ya ini dia. Sebuah artikel dari koran Belanda yang, tanpa mereka sadari, justru mengungkap seluruh paradoks tentang si Pitung. Coba perhatiin deh kalimat kuncinya ini. Koran Belanda sendiri yang nulis, "Hoe gevreesd of bemin Pitung", yang artinya, betapa ditakuti atau dicintainya Pitung. Ini pengakuan yang luar biasa kan? Dia ditakuti sama penguasa, tapi dicintai sama rakyat jelata.
Dalam satu kalimat pendek ini, kita bisa lihat dua sisi dari seorang si pitung. Terus kenapa sih ceritanya bisa bertahan sampai sekarang, lebih dari 100 tahun? Ya karena seiring waktu, si pitung ini berubah. Dari sekedar manusia, dia jadi sebuah simbol yang abadi. Kita bisa lihat perjalanannya di sini. Awalnya di tahun 1890-an, dia cuma sosok nyata yang ditakuti dan dicintai. Terus jadi pahlawan di film pertama tahun 1931, kemudian diangkat jadi ikon budaya Betawi di tahun 70-an, sampai akhirnya dapat julukan Robin Hood Indonesia di tahun 90-an. Tiap generasi itu seolah-olah membentuk ulang legendanya sesuai kebutuhan zaman mereka. Dan inilah intinya. Salehun, manusianya, itu produk zamannya. Seorang kriminal yang mungkin lahir dari ketidakadilan. Tapi si pitung, legendanya, nah itu jadi simbol perlawanan yang gak lekang oleh waktu. Simbol perlawanan terhadap penindasan. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau sebuah legenda bisa ngasih inspirasi dan harapan akan keadilan, apa fakta sejarah di baliknya masih jadi hal yang paling penting? Kisah si pitung seolah nunjukin ke kita bahwa terkadang sebuah simbol bisa jadi jauh lebih kuat daripada sejarah itu sendiri. Nah, gimana menurut kalian?